Rabu 15 Juni 2022, Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Mandiri jurusan Farmasi yang beralamat di Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang, kilometer 40 Parit Melintang, Kabupaten Padang Pariaman, menggelar wisuda yang ke-9 dan penyerahan lulusan SMK Kesehatan Mandiri kepada Organisasi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman yang berada di kawasan perkantoran IKK Parit Melintang, Kabupaten Padang Pariaman. Sejak pagi terlihat raut penuh kegembiraan yang terpancar dari wajah-wajah wisudawan dan wisudawati SMK Kesehatan Mandiri tersebut. Bagaimana tidak, kerja keras mereka melewati proses pendidikan selama 3 tahun di SMK Kesehatan Mandiri tersebut akhirnya tuntas. Setidaknya ada 28 orang wisudawan dan wisudawati SMK Kesehatan Mandiri jurusan Farmasi yang dilantik Rabu pagi. Di antaranya sebanyak 3 orang wisudawan dan 25 orang wisudawati. Adapun pelaksanaan wisuda SMK Kesehatan Mandiri ini dihadiri para tamu undangan, di antaranya ialah Bupati Padang Pariaman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Kacapdin Wilayah 2 Kabupaten Padang Pariaman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Kapolres Padang Pariaman, Ketua Organisasi Profesi Asosiasi Farmasi Indonesia Kabupaten Padang Pariaman, Kepala Wilayah Asosiasi Pendidikan Farmasi Sumatera Barat, Pimpinan Dunia Usaha dan Dunia Industri se-Kabupaten Padang Pariaman, Ketua MKKS Kabupaten Padang Pariaman, Kepala-Kepala SMK se-Kabupaten Padang Pariaman, Pengawas dan Koordinator Pengawas, Pembina Yayasan, Ketua Yayasan SMK Kesehatan Mandiri, serta orang tua dan keluarga wisudawan wisudawati SMK Kesehatan Mandiri, dan tamu-tamu undangan lainnya. Puji syukur kita tidak lupa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa berada di ruangan ini dalam kondisi sehat, karena memang saat ini kesehatan itu adalah yang paling utama di atas segala-galanya. Adapun kalau kita berharta tapi tidak sehat, itu juga tidak ada apa-apanya. Tenaga farmasi di Kabupaten Padang Pariaman khususnya, dan juga bisa berlaku untuk di seluruh Indonesia. Kemudian juga pada saat ini lulusannya itu ada 29 orang, yang mana mereka ini sudah melakukan pendidikan selama 3 tahun, proses magang di lahan pendidikan, itu di dunia usaha, di apotik, di rumah sakit, dan kemudian juga kita juga Pak Bupati satu-satunya di Sumatera Barat itu ada pabrik obat, Pak, itu di Pasar Rusak. Jadi anak-anak kita ini kemarin di sana itu magang lebih kurang 3 bulan. Dan kemudian juga saya informasikan untuk Bapak, Ibu yang hadir pada hari ini, 28 orang siswa kita yang sekarang kita serah terimakan kepada PAFI untuk bisa diwisuda, itu dominan dari mereka itu malah belum terima ijazah sudah bekerja, Pak. Sudah diminta. Ya, terima kasih. Sudah diminta oleh lembaga-lembaga pendidikan, lembaga usaha untuk bisa bekerja di tempat usaha mereka. Itu ada di apotik, malah ada kemarin dan juga pemerintah secara umum bahwasanya kita juga pada tahun ini mendapatkan bantuan dana DAK untuk pengadaan alat-alat komputer. Kesempatan ini menyampaikan kalau ada dari putra-putri kita yang ingin sekolah di kesehatan, insya Allah
itu bisa banyak bantuan juga sekarang. Dana BOS juga setiap waktu kita dapat bantuannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon doa dari semua untuk supaya lulusan bisa lebih eksis lagi ke depan untuk kehidupan berkeluarga dan berfungsi bagi keluarga dan juga untuk masyarakat. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rangkaian kegiatan tersebut terlihat para tamu undangan disambut dengan kesenian tari-tarian daerah Minangkabau, serta disuguhkan sekapur sirih oleh siswa-siswi SMK Kesehatan Mandiri sebagai tanda penghormatan. Bangkitkan lagi, dimaskan roh kita kepada Allah, maka kita hiduplah hari ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak yang saya hormati, Bapak Bupati Padang Pariaman, hari ini saya bertemu dengan Bapak, tetapi dengan kakak Bapak, saya sahabat saya, adik saya juga. Hadir, alhamdulillah, bangga mana Pak Tamu Pak Bupati yang kata ini, ya, sangat bangga saya. Pak Ibu, kebetulan Bapak Kepala Dinas itu naik haji. Bisa bapak-bapak yang punya anak-anak sangat bersyukur. Ya, teruntuk ini khusus kepada orang tua yang telah mau menyekolahkan ke SMK Kesehatan Mandiri, itu luar biasa. Selamat bagi anak kami. Ya, ini adalah langkah awal kalian melangkah menjadi orang hebat. Ya, baru langkah awal. Ya, masih panjang lagi. Jangan puas dengan SMK, tapi sambung S1-nya, kayak kepala sekolahnya, ya, sampai S2, S3. Dan juga permohonan kami juga kepada Pak Bupati, mohon ke depannya sekolah-sekolah swasta negeri yang ada di Kabupaten Padang Pariaman juga diberi dana BKK, Bapak. Karena sekarang kita untuk kota, alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Bupati maulah. Kalau mau tu mana di makam puan kau di pakandangan tu, tahu mana? Jadi saya berharap mohon bantuan, termasuk juga anak-anak kami nanti seandainya bisa disekolahkan S1 silakan. Karena saya dulu mantan di Mentawai Pak Bupati, ya, itu ada pemdanya menyekolahkan anaknya, mensekolahkan dari S1 ke S2, sehingga anak-anak Pariaman itu cukup isiku saya, tidak usah jauh-jauh. Dalam pelaksanaan wisuda SMK Kesehatan Mandiri yang ke-9 ini, wisudawan-wisudawati tetap dilantik. Namun wisudawan-wisudawati tersebut tidak lagi diambil sumpah seperti pelaksanaan wisuda pada periode-periode sebelumnya. Sebab ini terkait regulasi atau undang-undang Permenkes yang terbaru, bahwasanya tenaga jurusan farmasi itu nantinya akan dinamakan asisten tenaga kesehatan, yang mana sebelum dikeluarkannya Permenkes yang terbaru, tenaga farmasi tersebut bernama asisten apoteker. Dan pada pelaksanaan wisuda ini, wisudawan dan wisudawati diberikan atau dikembalikan kepada profesinya lewat kegiatan serah terima lulusan SMK Kesehatan Mandiri kepada organisasi profesi, yaitu Persatuan Ahli Farmasi Indonesia atau AFSI. Alhamdulillah hari ini kita mau wisuda 28 orang jurusan farmasi SMK Kesehatan Mandiri, yang mereka ini adalah setelah melalui proses pendidikan selama 3 tahun, proses magang di dunia usaha, itu mereka ada magang di rumah sakit, ada yang magang di apotik, terus juga ada dari pabrik obat. Nah, pabrik obat kita kan ada satu, itu di Beta Pharma di Pasar Usang. Jadi ini sekarang alhamdulillah, dan kemudian hari ini kita menyerahkan, setelah kita wisuda, itu kita menyerahkan kepada organisasi profesinya, yaitu adalah PAFI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Untuk selanjutnya tenaga mereka bisa dipergunakan untuk apakah itu mereka nanti bekerja di apotik, apakah mereka nanti itu bekerjanya di rumah obat,
atau di pabrik obat, itu nanti tergantung mereka. Yang jelas mereka ini udah punya kompetensi untuk bisa bekerja. Jadi mereka lulus tidak menambah pengangguran, insya Allah. Jadi itu makanya kita di SMK Kesehatan Mandiri itu adalah satu-satunya SMK di bidang kesehatan yang ada di Padang Pariaman. Dan kemudian juga termasuk salah satu SMK kesehatan yang lebih senior dibandingkan dengan sekolah-sekolah kesehatan lainnya. Dan kemudian untuk tahun ini itu kita menambah jurusan, ada 3 jurusan lagi. Itu ada keperawatan, asisten keperawatan, kemudian ada kecantikan kulit dan rambut, serta itu adalah keperawatan sosial atau caregiver. Yang mana kita berharap lulusan-lulusan ini memang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi mereka lulus, insya Allah langsung bekerja. Seperti yang sekarang ini ada 28 orang yang lulus hari ini, yang lulus dan wisuda hari ini, itu mereka dominan 50% sudah diminta, udah bekerja. Jadi ijazah belum ada, cuman hanya baru tanda lulus, pernah magang, mereka sudah bekerja ada yang di apotik, ada yang di instansi pemerintah, ya kan? Terus kemudian juga ada yang memang usaha sendiri. Nah, kalau usaha sendiri ini mereka dominan itu tidak mengganggu, juga tetap jadi entrepreneur, maksud saya seperti itu gitu. Itu loh yang ini ya. Terus tadi tidak ada pengambilan sumpah sekarang ya Bu. Ya. Apa itu maksudnya gimana Bu? Ya, itulah beda kita SMK Kesehatan itu dibandingkan dengan SMA. Kalau SMA mereka itu umum ya. Nah, kalau ini sekarang mereka lulus itu mereka sebenarnya kalau dulu itu mereka disumpah, tapi akan tetapi sesuai dengan regulasi itu sekarang mereka sudah tidak disumpah lagi karena mereka berhentinya itu adalah menjadi asisten tenaga apoteker, asistennya. Jadi mereka tidak disumpah lagi. Yang untuk khusus yang hari ini itu mereka nggak disumpah, hanya di wisuda dan kemudian diserahkan kepada asosiasinya. Jadi mereka tidak disumpah dan kemudian juga mereka bekerja di bawah pengawasan dari apoteker nantinya gitu. Terus berapa jurusan yang ada di Sintas? Sekarang kita masih 1 jurusan, itu farmasi saja. Jadi memang jurusan kita yang tambahannya memang tahun ini baru jurusan kita tambah ada 3 jurusan lagi, yaitu keperawatan, kemudian asisten keperawatan itu ya, kemudian kecantikan kulit dan rambut, dan itu kesehatan sosial, perawatan sosial. Nah, harapan Ibu atau pesannya untuk wisudawan-wisudawati yang sekarang gimana Bu? Kita berharap mereka semua sukses, mereka bisa banyak punya pilihan, apakah mereka nanti mau kuliah itu bisa, kemudian apakah mereka itu nanti juga bekerja itu juga bisa, terus kemudian apakah juga bisa juga untuk bekerja atau kuliah sambil bekerja. Jadi banyak pilihan yang ada semua di tangan mereka. Dan kita juga minta terima kasih juga atas juga peran serta dari orang tua yang sudah menyampaikan, mengantar ke mereka kepada dunia pendidikan kesehatan. Semoga mereka bisa menjadi tenaga-tenaga kesehatan, khususnya farmasi, yang bisa lebih berkompeten di masyarakat, khususnya di Indonesia. Adanya satu tapi betul-betul bisa mewadahi, memfasilitasi, dan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan bagi siswa-siswinya.
Di rangkaian kegiatan selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Andes Anwar memberikan piagam penghargaan kepada wisudawati SMK Negeri Mandiri lulusan terbaik serta pemasangan PIN yang dilakukan oleh Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia kepada lulusan terbaik tersebut. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. SMK Kesehatan Mandiri Ibu Nilma Sari yang dahulu pegawai kita serahkan, kita hantarkan menjadi dosen UNP. Sangat gampangnya kita menyerahkan dan kita hantarkan menjadi dosen UNP. Padahal itu prosesnya kalau tempat lain sangat sulit. Kalau kita ikhlaskan, karena untuk membangun dan memajukan dunia pendidikan, mobil khusus di bidang kesehatan. Kesehatan mandiri, bagaimana menjadi SMK yang betul-betul adanya satu, tapi betul-betul bisa mewadahi, memfasilitasi, dan menyiapkan kebutuhan kepolanya. Jadi diskusinya untuk memajukan SMK mandiri. Kemudian juga yang dihormati Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia yang juga hadir bersama dengan kita. Kemudian juga yang dihormati para majelis guru, karena SMK itu menurut saya guru masih, belum dosen. Majelis guru, kemudian juga para undangan, mobil khusus orang tua dari siswa-siswi, menyampaikan mohon maaf kepada semua pihak karena acara kita sekian jam 10, saya bisa hadir masuk udah lewat jam 11. Ini tidak disengaja, tidak ditunda-tunda, tapi karena ada gelombang kegiatan, 6 kegiatan sebelumnya yang harus kita hadapi, kita selesaikan. Kita mengucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati dari SMK Kesehatan Mandiri yang alhamdulillah 28 orang itu sudah resmi dinyatakan lulus dan diserahkan nanti ke DPC papinya yang nanti bisa untuk melanjutkan apakah masuk dunia usaha ataupun melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Orang yang ahli meramu obat-obatan, orang yang bisa melakukan penelitian segala macam rempah-rempah yang bisa menjadi obat-obatan atau bentuk-bentuk lain. Kemudian tentu kita juga berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa zaman sebelum Masehi atau sesudah Masehi yang bisa melahirkan ahli-ahli farmasi pelayanan di Kabupaten Padang Pariaman ataupun dari kabupaten lain asal dari siswa-siswi. Oleh sebab itu, manfaatkan ilmu yang kita dapat. Banyak, saya jujur Ibu Nilma, Bapak Ketua Yayasan, bahwa di lingkungan kita itu semuanya bisa jadi obat. Saya termasuk orang yang jarang menggunakan obat-obat yang pakai kimia. Terwujud dan selesai, ini adalah klinik mata yang pertama mungkin di Kabupaten Padang Pariaman. Makanya saya minta duluan tadi. Terima kasih, nanti dilanjutkan mungkin oleh Pak Kadis Pendidikan Padang Pariaman mewakili saya untuk hadir di sini. Kemudian semoga kegiatan ini sampai selesai berjalan sukses dan sesuai dengan harapan kita semua. Semoga apa yang kita laksanakan dan kita rencanakan, kita doakan pada hari ini, doa kita dijawab Allah, kegiatan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, billahi bismillahil haq fastabiqul khairat walal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesehatan Mandiri yang berdiri sejak tahun 2011 ini adalah satu-satunya SMK di bidang kesehatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Dan SMK tersebut adalah salah satu SMK yang lebih senior dibandingkan sekolah-sekolah kesehatan lainnya. Dan SMK Kesehatan Mandiri telah melahirkan tenaga-tenaga kesehatan yang handal di bidangnya. Hari ini yang jelas wisuda SMK Kesehatan Mandiri. Dan ini saya rasa ini yang pertama dilaksanakan di Aula Kantor Bupati. Kemudian yang harapan kita dalam penyampaian tadi, yang pertama tentu bagi anak-anak sekalian yang baru menamatkan tahun ini, itu tidak hanya berharap untuk menjadi seorang pegawai negeri, tapi bisa masuk dunia usaha, bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Apotik banyak. Kemudian toko-toko obat banyak, pabrik-pabrik obat banyak, kemudian juga klinik rumah sakit juga ada. Bagaimana bisa dia mandiri, kemudian memanfaatkan keilmuan yang didapat, teori yang didapat ini untuk bisa dipraktekkan, baik dunia usaha maupun di tempat-tempat yang saya sampaikan tadi. Saya punya teman banyak di bagian farmasi, berawal dari SMK, kemudian dia melanjutkan kuliah di Jakarta, dia dirikan sebuah pabrik, dia dirikan sebuah toko dulu, toko obat. Jadi apotik nanti jadi pabrik, sekarang ada 9 pabriknya. Dan dia terakhir, adiknya melanjutkan, dia menjadi kepala kimia farma di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah sekarang dia jadi wakil bupati di pesisir selatan, Rudi Heriansah itu. Nah, itu dari farmasi, adiknya melanjutkan. Dan sekarang apa yang diinginkan, dia bisa raih. Karena kesuksesan beliau, mendirikan pabrik obat, berwira swasta, kemudian masuk dunia usaha, dan sekarang sudah menampung adik-adiknya yang tamat dari farmasi. Nah, ini yang barangkali yang kita harapkan dari 28 orang ini hari ini. Kemudian orang tua mensupport, jangan sampai orang tuanya menyekolahkan dia tamat SMA bagi yang perempuan-perempuan. Itu selanjutnya bagaimana dia bisa mendapatkan menantu, jangan seperti itu. Tapi harapannya mendapatkan keahlian untuk bisa bagaimana dia bisa menjadi sumber daya manusia tenaga yang betul-betul bisa andal, dan nanti juga bisa membuka lapangan kerja bagi adik-adik yang selanjutnya. Mungkin seperti itu harapan kita, karena ini adalah SMK kejuruan, dan itu namanya juga mandiri lagi. Nah, ini lebih hebat, dan kita berharap dengan Ibu Nilma Ketua Yayasan dengan kepala sekolah yang saya sampaikan tadi, setiap malam bisa diskusi berdua di kamar, bagaimana bisa mengembangkan SMK ini, mendirikan bangunannya. Tadi saya sampaikan, sebelah rumah sakit ada tanah mau dijual. Nah, bagaimana itu bisa dinegosiasikan oleh si pemilik yayasan, kemudian mendirikan bangunan, dan itu bisa berpraktek langsung ke rumah sakitnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Diketahui sebelumnya, para siswa SMK Kesehatan Mandiri jurusan Farmasi yang beralamat di Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang kilometer 40 Parit Melintang, Kabupaten Padang Pariaman tersebut, saat masih berstatus pelajar telah diminta untuk bekerja oleh instansi-instansi dan perusahaan terkait walaupun belum diwisuda. Bahkan sebagian besar dari mereka telah duluan bekerja pada instansi terkait tersebut, sembari menamatkan studinya di SMK Kesehatan Mandiri. Dari Padang Pariaman, dari Fedriwel, Padang TV.